yang menyakiti diri dan datang di terapi, tapi lebih banyak orang yang menyakiti diri itu ditutup-tutupi atau dia tidak mau datang ke terapi. Bisa karena malu, bisa juga karena tidak tahu bahwa sebetulnya hal yang dia alami itu sudah berbahaya dan membutuhkan pertolongan. Slide. Ya. Nah, jadi ada perbedaan antara menyakiti diri atau self-harm dan bunuh diri. Jadi biasanya kalau tindakan menyakiti diri, frekuensinya tadi bisa sering. Jadi berulang. Setiap kali dia merasa nggak nyaman, kalau saya misalnya menggores, kok rasanya enak ya. Nah, jadi akhirnya setiap kali dia merasa sakit atau merasa ada masalah, dia cenderung akan melakukan hal itu lagi. Sedangkan kalau usaha bunuh diri, frekuensinya agak jarang. Nah, metodenya yang lebih banyak adalah misalnya dengan meracuni diri. Kemudian selain itu juga keparahannya. Kalau menyakiti diri tujuannya itu lebih banyak untuk menimbulkan rasa sakit. Nah, kenapa tujuannya untuk menimbulkan rasa sakit? Ada beberapa pasien yang mengatakan ketika misalnya dia putus cinta atau misalnya dia ada masalah, dia rasanya dia tahu rasanya tuh nggak enak, tapi dia tidak tahu enak-enaknya itu di sebelah mana. Nah, begitu misalnya dia melakukan self-harm atau dia menyakiti diri, kemudian dia jadi tahu mengalokalisir bahwa, oh di sini rasa sakitnya. Nah, jadi ibaratnya kayak misalnya ada lagu, semuanya kenal lagunya Cita Citata, sakitnya itu di sini. Nah, kalau Anda tahu, misalnya Anda habis putus cinta, sakitnya itu di sebelah mana, nah itu berarti Anda tahu bisa mengalokalisir sakitnya, karena di beberapa orang dia nggak ngerti sakitnya di sebelah mana, terus akhirnya dia menyakiti dirinya untuk dia bisa oh ini sakitnya di sini, seperti itu misalnya. Kemudian kalau di usaha bunuh diri tujuannya adalah untuk kematian, sehingga seringkali menyakiti diri atau self harm ini itu bisa dibilang adalah tindakan coba-coba awal untuk ke arah usaha bunuh diri. Jadi ada yang melakukan self harm, ya daripada saya bunuh diri, lebih baik saya menyakiti diri misalnya. Tapi kalau usaha bunuh diri itu dilakukan untuk tujuan kematian. Slide. Nah, di sini kita mencoba membedakan antara menyakiti diri itu bukan bunuh diri, namun bisa membunuh diri. Seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Fitri bahwa gores, ternyata goresnya itu kebablasan. Jadi tujuannya sebetulnya gores untuk menyakiti diri, ternyata kebablasan bisa jadi bunuh diri yang tak terencana ini. Nah, jadi sebenarnya menyakiti diri itu bukan bunuh diri, tapi bisa membunuh. Nah, tentu kalau usaha bunuh diri dan bunuh diri itu sendiri, keinginan untuk tidak ada atau keinginan untuk mati itu lebih tinggi dibandingkan yang biru dua di sebelah kiri. Ya, jadi kalau menyakiti diri dan usaha bunuh diri itu lebih banyak menyakiti, tapi kalau sudah sampai tindakan itu sudah arahnya lebih ke kematian. Slide. Ya. Jadi tadi Dr. Fitri juga sudah mengatakan bahwa seringkali tindakan menyakiti diri itu berulang, tidak satu kali aja dia melakukan, tapi lain waktu dia mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, hal pertama yang dia pikirkan adalah menyakiti diri. Jadi itu sudah seperti ketika dia menemukan bahwa dengan menyakiti diri dia bisa mengalokalisir nyerinya itu di sebelah mana, dan itu membuat dia ngerasa lebih enak, sehingga itu jadi sebuah siklus. Jadi seperti di awal misalnya ada tekanan emosional, kemudian ada emosi berlebihan, kemudian dia ada panik, setelah itu menyakiti diri, nah setelah itu baru dia ada mereda sejenak. Nah setelah itu baru muncul ada perasaan malu atau berkabung setelah dia menyakiti dirinya sendiri itu. Slide. Ya. Terus apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita ada keinginan untuk menyakiti diri? Yang pertama, ketika Anda ada keinginan untuk menyakiti diri, coba untuk tidak sendiri. Jadi bisa dengan Anda menelpon teman,
untuk membantu Anda menghadapi perasaan Anda yang tidak menyenangkan atau perasaan Anda ketika ada impuls untuk menyakiti diri sendiri sehingga dialihkan dengan mengobrol bersama teman. Atau Anda juga kalau misalnya tidak ada teman yang bisa ditelepon, Anda bisa memposisikan diri Anda berada di keramaian, setidaknya di antara lingkungan keluarga Anda mungkin. Jadi biasanya keluarga kalau misalnya mengetahui ada salah satu keluarganya yang ada kecenderungan untuk self harm atau menyakiti diri, ada yang misalnya salah satu orang tuanya akan menyingkirkan benda-benda tajam dari kamar anaknya tersebut, sehingga di kamar anaknya tersebut tidak pernah ada benda tajam. Terus kemudian juga ada juga dari si pasiennya tersebut yang menyadari bahwa wah kalau misalnya ada benda tajam itu saya rasanya pengen langsung digores atau ngapain. Nah, jadi akhirnya dia sendiri akan menitipkan benda-benda tajam misalnya gunting dan sebagainya itu ke orang tuanya. Nah, jadi berada di keramaian yaitu tidak sendiri entah di antara lingkungan keluarga ataupun tetangga atau teman itu bisa mengurangi impuls untuk menyakiti diri sendiri. Slide. Nah, jadi kemudian juga Anda bisa mengekspresikan diri Anda, contohnya dengan menangis. Nah, menangis ini kalau laki-laki sepertinya seringkali berpikir, wah itu biasa, menangis itu perempuan sekali. Padahal menangis itu adalah salah satu cara Anda mengekspresikan kesedihan Anda, dan ini normal dan sehat untuk mengekspresikan perasaan sedih dan frustasi Anda. Jadi baik Anda itu perempuan atau Anda laki-laki, boleh-boleh saja melakukan hal tersebut. Yang berikutnya adalah dengan menulis diary. Jadi Anda tuangkan perasaan kesal Anda atau perasaan sedih Anda atau frustasi Anda dalam bentuk tulisan. Atau kalau Anda tidak suka menulis, Anda juga bisa dengan menggambar atau mewarnai. Bisa Anda menggambar karikatur misalnya seperti ini akan ada minion yang tersenyum, ada minion yang seperti jutek. Nah, jadi menggambarnya bisa mengekspresikan emosi Anda. Jadi Anda bisa mengekspresikan gambar Anda yang misalnya sedang jutek atau sedang kesal atau sedang sedih seperti itu. Next slide. Nah, yang berikutnya Anda bisa juga dilakukan dengan menyibukkan diri. Menyibukkan diri bisa ada bermacam-macam. Nah, di sini saya hanya menyampaikan beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Contohnya dengan membaca, kalau memang hobinya membaca, atau mengerjakan pekerjaan rumah kalau memang masih pelajar atau mahasiswa. Kemudian bisa juga membuka kamus dan belajar kata baru untuk sekedar menyibukkan Anda dan mengalihkan dari pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Berikutnya mendengarkan musik yang menyenangkan atau menonton film sehingga pikiran Anda untuk menyakiti diri teralihkan dengan Anda konsentrasi dari jalan cerita film tersebut. Atau Anda bisa juga dengan melakukan bersih-bersih. Jadi kalau bebersih harapannya pikiran-pikiran yang tadi tidak enak rasanya dengan Anda bersih-bersih lama-lama bisa menghilang. Atau kalau yang hobinya berkebun, Anda bisa juga dengan berkebun, merawat tanaman, seperti itu. Jadi menyibukkan diri tergantung dari hobi dan juga apa yang bisa Anda lakukan di lingkungan sekitar Anda. Slide. Nah, yang keempat, Anda bisa melakukan latihan mindfulness. Nah, mindfulness ini salah satu teknik dalam terapi. Caranya ada bermacam-macam, bisa menghitung 1 sampai 10 pelan-pelan. Ada juga dengan cara bernafas perlahan lewat hidung, kemudian dikeluarkan pelan-pelan lewat mulut. Anda bisa sambil menghitung atau bisa saja juga dengan Anda meresapi udara yang masuk, terasa lebih sejuk. Terus kemudian ketika Anda mengeluarkan udara lewat mulut, udara yang keluar terasa lebih hangat, seperti itu. Anda juga bisa praktek yoga atau meditasi, atau juga konsentrasi untuk hal-hal yang menyenangkan, jadi menikmati keberadaan Anda bersama teman,
atau menikmati waktu-waktu Anda yang menyenangkan misalnya di antara keluarga. Slide. Nah, yang kelima, Anda juga bisa melepaskan frustasi Anda. Ketika Anda benar-benar kesel, Anda bisa menyentuh bola stres atau squeezing, jadi diremas-remas supaya perasaan keselnya itu jadi teralihkan ke tenaganya dengan meremas-remas barang. Atau dengan memukul bantal juga boleh, ini seperti gambar di film Winnie the Pooh. Nah, atau misalnya kalau Anda pengen berteriak, Anda boleh berteriak di dalam bantal sehingga suaranya tidak terdengar sampai kemana-mana. Nah, kalau misalnya Anda memungkinkan, misalnya Anda berada di tempat sepi, entah ada di puncak bukit atau di tempat yang sepi, Anda bisa berteriak atau menyanyi sekuat tenaga untuk melepaskan emosi Anda. Atau juga berolahraga juga cukup efektif untuk melepaskan frustasi yang Anda rasakan. Slide. Nah, kalau masih ada impuls yang untuk menyakiti diri sendiri, Anda juga bisa melakukan beberapa teknik berikut ini. Contohnya, ketika Anda ingin menyakiti diri sendiri, Anda pasang aja stiker di tempat yang ingin disakiti. Nah, tapi ini stikernya kalau yang dicontohnya ini ditulisi kata-kata yang positif. Seperti itu. Kemudian, ketika menyakiti diri, misalnya dengan self-harm dengan menggores. Nah, jadi daripada menggores badan, coba deh dialihkan dengan membuat garis atau membuat goresan di kertas. Nah, apa cukup melegakan atau tidak? Kalau tidak terlalu melegakan, ada beberapa pasien saya yang dia mengatakan bahwa kalau kadang-kadang keinginan itu bisa agak sedikit berkurang kalau saya menggores misalnya di badan atau di tangan saya dengan spidol warna merah seperti itu. Bisa juga Anda menggambar mewarnainya kalau misalnya tidak ada spidol, bisa juga dengan kuas dan ada cat air seperti itu dicat di warna merah di beberapa sisinya. Jadi setelah itu kan kalau cat air nanti bisa dihapus. Kemudian ada juga teknik lain yaitu dengan balok es kecil itu seperti yang biasa ada di freezer ya, itu bisa Anda tetesi. Jadi karena beberapa pasien ada yang mengatakan sensasinya dia senang kalau misalnya melihat warnanya. Ada juga yang rasa nyerinya. Nah, ada juga seperti melihat seperti tetesan. Nah, jadi kalau misalnya cara yang terakhir ini adalah alternatif, jadi tetesannya nggak perlu tetesan darah, tapi itu cukup tetesan es saja, yaitu balok es yang diberi pewarna kemudian diletakkan saja di salah satu bagian tubuh Anda. Jadi tidak usah dengan menyakiti. Next slide. Nah, itu adalah cara-cara yang bisa Anda lakukan kalau ada impuls untuk menyakiti. Namun apabila semua hal di atas sudah dilakukan, terus kemudian impuls untuk menyakiti Anda masih begitu tinggi, Anda bisa pertimbangkan untuk datang terapi. Nah, sesi terapinya itu ada beberapa sesi, ada bisa yang singkat, ada bisa juga yang panjang. Singkat itu sekitar antara 3-12 sesi. Nah, teknik yang Anda dapatkan selama terapi itu ada bermacam-macam. Bisa dengan cognitive behavior terapi atau CBT. Bisa juga kita akan menyarankan untuk memberi adanya medikasi atau obat-obatan atau psikoterapi atau talk terapi. Jadi caranya seperti wawancara biasa, seperti ngobrol biasa, tapi dalam wawancara tersebut karena dilakukan oleh orang yang sudah terlatih sehingga bisa lebih melegakan untuk Anda bisa mengungkapkan atau mengekspresikan perasaan Anda. Kemudian DBT atau Dialectical Behavior Therapy bisa juga dengan terapi interpersonal. Nah, itu semua adalah hal-hal yang bisa Anda lakukan dari beberapa step-nya, pilihan-pilihan yang bisa Anda lakukan untuk mendapatkan pertolongan ketika Anda memiliki impuls untuk menyakiti diri sendiri yang begitu besar. Next slide. Ya, jadi ini slide terakhir saya. Dari semua yang dia sampaikan di atas, mencintai diri sendiri itu kadang adalah
memaafkan yang paling komplit. Jadi memaafkan diri sendiri, menerima diri sendiri, dan menghargai Anda dari dalam diri Anda, itu adalah hal yang indah dan semestinya bisa dilakukan oleh semua orang. Namun kadang-kadang seorang memiliki keterbatasan tertentu sehingga self love ini agak sulit untuk dilakukan. Nah, dengan terapi seperti yang tadi, beberapa teknik terapi yang sudah saya sampaikan di slide terakhir sebelum ini, harapannya self love ini kedepannya akan bisa ada dan kemudian di maintenance, dan sehingga akan terus hidup dalam diri Anda sehingga Anda bisa hidup lebih baik tanpa perlu terpikir untuk melakukan menyakiti diri sendiri lagi. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh menarik ya dok. Sangat menarik materi yang telah disampaikan baik dari Dr. Fitri mengenai masalah fenomena self-harm yang sering terjadi di sekitar kita, dan disusul berikutnya dari Dr. Natalia bagaimana tips-tips dalam menghadapi fenomena self-harm tersebut. Oke. Beberapa pertanyaan ya sudah kita tampung, akan tetapi nanti mungkin kita tidak dapat mengulas secara satu persatu karena cukup banyak juga, karena memang materi yang sangat menarik ini. Oke. Dari beberapa pertanyaan yang coba kita rangkum, yang pertama ini dari Dr. Khairiyadi, ini kepada Dr. Fitri ya dok. Oke. Di mana yang pertama adalah Dr. Khairiyadi menanyakan apakah self-harm ini dikategorikan sebagai suicide habitual. Seperti itu. Ya, terima kasih Dr. Maisa. Dr. Adi, masih bingung ya? Oke. Terima kasih Dr. Adi. Apa kabar Pak Adi? Ya, jadi apakah self-harm dikategorikan sebagai suicide habitual? Tadi sudah dijelaskan bahwa kadang-kadang self-harm itu berhubungan dengan suicide, tapi kadang-kadang tidak. Tentunya self-harm yang tidak berhubungan dengan suicide, yang tujuannya hanya untuk stress release, apalagi yang tujuannya untuk cari perhatian, cari follower misalnya, itu tentunya bukan suicidal habitual ya. Tetapi kalau yang self-harm-nya ini dasarnya adalah memang depresi, dan dia memang ada keinginan untuk bunuh diri, mungkin itu bisa dikatakan suicidal habitual. Jadi coba-coba yang apa namanya, yang kira-kira bisa langsung meninggal yang mana. Tapi kan sebagian besar self-harm itu tidak ada hubungannya dengan bunuh diri. Jadi belum bisa juga dikatakan sebagai suicidal habitual ya. Kemudian untuk yang Ibu Marta Utomo, nanti mungkin Dr. Natalia yang jawab ya. Kan itu ada yang temannya curhat mau self-harm pada udah malam hari itu ya. Nanti itu mungkin Dr. Natalia. Ada. Mungkin saya akan ringkas sedikit sendiri ya Dr. Maisa ya, karena waktunya ya. Iya, betul dok. Lintas tadi ada yang nanya, tato itu self-harm? Bukan, tato itu seni ya. Saya sih nggak begitu paham dengan dunia pertatoan, tapi setahu saya tato itu art ya, seni. Jadi tergantung niatnya juga ya. Secara umum tato itu seni, tapi karena self-harm itu kan berulang ya, kemudian dilakukan pada saat dia ada masalah. Nah, bisa juga kalau misalnya dia ada masalah, melakukannya dengan menyakiti diri sendiri, tapi yang berhubungan dengan seni yang bisa dipandang dengan indah dan aman. Sebenarnya tato itu kan aman, nggak mungkin kan kita nato diri kita sendiri, pasti kan ada orang lain yang melakukan. Nah, self-harm itu biasanya dilakukan oleh diri kita sendiri,
ya. Kita nggak minta tolong orang buat gores-goresin tangan kita, ya. Kita melakukan sendiri, kan beda seperti itu, ya. Kemudian membenturkan kepala-kepala ke tembok itu termasuk self harm, ya. Tadi ada yang nanya juga, saya lupa namanya selintas, apakah deteksi anak kecil yang nantinya jadi self harm, ya. Ya mungkin awalnya anaknya sering tantrum, ya. Jadi kalau nangis gulung-gulung kepalanya dijedok-jedok ke tembok itu kan ada juga, ya. Cuman itu pun belum tentu karena self harm sendiri itu dasarnya banyak, ya. Ada yang dasarnya memang stress release, ada yang dasarnya dari kepribadian, itu yang cari follower, itu misalnya seperti itu kan juga penanganannya berbeda, ya. Kemudian self harm bisa pada umur yang lebih tua, tentunya bisa karena orang-orang yang tadi kategori dengan penyakit kronis lama dan menahun itu biasanya juga usianya sudah lebih tua, ya, tetap bisa melakukan, ya. Olahraga berlebihan dan makan ekstrim apakah termasuk self harm? Kalau dari kriterianya sih kok tidak, ya, tetapi memang semuanya berkembang tergantung niatnya. Kadang-kadang yang jelas kalau ini memang berbahaya, memang sudah tahu nggak tahan pedes, tapi memang maksa pedes dengan tujuan untuk menyakit, timbul rasa sakit, di mana rasa sakit itu menghilangkan stres, ya secara garis luas mungkin bisa dimasukkan ke self harm, apalagi kalau berulang, apalagi kalau dilakukan setiap dia stres, ya. Karena memang akhirnya semuanya berkembang, ya, dengan yang tadinya konvensional sekarang juga menjadi lebih modern dengan digital. Jadi yang tadinya yang klasik itu yang tadi sudah dijelaskan, tapi mungkin memang bisa berkembang ke makanan yang ekstrim, olahraga yang ekstrim. Jadi olahraga, tapi kalau dia cedera, itu kalau yang orang biasa kan kalau olahraga cedera terus cemas, aduh kok cedera ya, nanti kalau besok ini gimana. Tapi kalau olahraga terus dia cedera dan dia malah lega, ya mungkin olahraga itu bisa masuk ke self harm juga karena dia sengaja berolahraga supaya cedera. Itu mungkin termasuk yang mematahkan tulang tadi mungkin, walaupun tidak secara langsung mematahkan tulang, tapi dia melakukan tindakan yang mungkin bisa membuat tulangnya patah seperti itu. Kalau tadi saya ringkas yang dari saya, mungkin banyak yang ke Dr. Natalia Dewi. Silakan Dewi. Ini ada beberapa pertanyaan juga dok kepada Dr. Natalia Dewi. Halo. Ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah memukul dada sendiri itu waktu sedang marah, apakah juga termasuk self harm seperti itu. Kemudian terutama cara menanggapi curhatan teman ini yang akan melakukan self harm. Ini terutama apalagi pada saat malam hari, kemudian curhatan tentang self harm dan posting foto-foto tentang dirinya akan melakukan self harm, itu apa yang harus kita lakukan? Mungkin tips-tipsnya dari Dr. Natali akan sangat berguna. Silakan Dr. Natali. Ya, terima kasih Dr. Marisa. Ya, jadi ada beberapa tadi yang bertanya membenturkan kepala ke tembok ataupun memukul dada sendiri, apakah itu termasuk self harm? Ya, itu termasuk self harm. Terus kemudian ada yang temennya sampai tengah malam curhat, kemudian menunjukkan foto dia melakukan self harm di malam hari, kemudian dikirim. Nah, jadi untuk kejadian seperti ini, sepertinya bukan hanya ada yang mengalami. Jadi kami sebagai terapis seringkali berakhir dengan nanti kami dikirimi foto-foto seperti itu. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya tidak menanggapi atau misalnya karena mereka butuh untuk segera direspon. Nah, biasanya kalau hal seperti ini adalah yang ketika dia belum mendapatkan terapi yang memadai. Seperti tadi pertanyaan Salma adalah temannya sering melakukan self harm, bentuknya bermacam-macam, tapi tidak mau mendapatkan penanganan dari yang profesional. Terus kemudian akhirnya Salmanya jadinya bingung dia harus bagaimana seperti itu, ya. Jadi kalau bingung harus bagaimana, tentu semua orang memang bingung.
Hanya bedanya ketika terapis yang menghadapi itu karena sudah terbiasa dan kemudian bisa lebih individual menanganinya, sehingga kita tahu apa yang bisa mengurangi hal itu lebih banyak. Nah, namun ketika curhatnya kalau misalnya salah satu dari Anda yang orang awam yang tidak tahu bagaimana untuk menghadapinya, ya at least diajak ngobrol dulu. Jadi misalnya dengan misalnya kira-kira hal apa yang bisa membuatmu lebih baik. Misalnya ditanyakan ngobrol dia mau melakukan hal apa yang membuat dia rasanya lebih baik, misalnya seperti itu. Terus kemudian diajak juga mengobrol tentang hal-hal yang menyenangkan kalau dia mau. Gitu. Kalau misalnya dia maunya tidak mau membicarakan tentang hal yang menyenangkan, tapi dia lebih suka mau membicarakan hal yang menjadi pemikirannya dia, untuk berada di sana dan mendengarkan saja itu kadang-kadang sudah cukup buat dia, karena kadang-kadang mereka lebih butuh untuk mengekspresikan frustasi dan sedihnya seperti itu, sambil pelan-pelan diberikan ajakan untuk mau datang untuk terapi. Tadi ada juga yang menanyakan bahwa kalau misalnya dibawa untuk terapi, intervensi medis itu kan menimbulkan kecanduan dan juga ketergantungan. Nah, jadi intervensi medis itu tidak menimbulkan kecanduan dan ketergantungan. Karena pun kalau misalnya pada beberapa pasien yang membutuhkan obat, itu juga ada jangka waktu penanganannya. Misalnya selfamnya itu karena ada dasar diagnosisnya misalnya depresi. Pemberian antidepresan itu juga ada jangka waktunya berapa lama. Nah, terus kemudian nanti jangka waktunya berapa lama nanti akan diturunkan. Kemudian jadi obatnya itu butuhnya kontrol teratur karena untuk bisa di tapering off pelan-pelan. Yang menimbulkan kecanduan ketergantungan adalah kalau misalnya dia mengatur dosisnya sendiri dan tidak mendengarkan saran dari profesional untuk terapi yang betul. Di samping itu, terapinya juga bukan hanya obat-obatan yang diberikan ketika seorang dengan perilaku menyakiti diri sendiri datang ke terapis, tapi intervensi yang lainnya yang psikoterapinya tadi, entah psikoterapi, psikodinamik, ataupun cognitive behavior terapi, atau terapi interpersonal, atau dialectical behavior terapi. Terapi-terapi itulah yang akan diberikan bersamaan dengan obat yang akan bisa membuat orang yang ada kecenderungan menyakiti diri sendiri itu pelan-pelan kecenderungan menyakiti diri sendiri akan menurun. Tuh. Terus sehingga bukan obat sebagai intervensi utamanya, karena dari penelitian pun, dari evidence based medicine, dari jurnal yang telah melakukan penelitian, obat saja dengan psikoterapi saja itu tidak akan sebaik kalau psikoterapi dan obat digabung dalam satu waktu. Nah, kira-kira kemudian bagaimana kalau memprediksi seorang anak pada akhirnya nanti akan melakukan self harm atau tidak. Nah, jadi balik lagi, kebanyakan orang depresi atau orang yang melakukan self harm itu memiliki riwayat trauma. Jadi kalau memiliki riwayat trauma, mungkin kemungkinan melakukan tindakan menyakiti diri itu akan lebih besar dibandingkan yang tidak. Nah, tapi kalaupun tidak ada riwayat trauma, tidak ada misalnya depresi, nah sekarang ini fenomena self harm itu banyak sekali di Instagram, bahkan di media sosial yang ketika mereka melakukannya itu malah divideokan, jadi di IG live dan sebagainya, yang akhirnya men-trigger orang remaja lain untuk melakukan. Jadi bisa jadi dia sebetulnya tidak ada apa-apa, tapi karena itu adalah perilaku yang banyak dilakukan, ada muncul di TikTok atau misalnya di IG live, akhirnya yang lainnya ya merasa oh ya jadi hal seperti itu tuh berarti dia berani, mungkin jadi persepsinya berbeda, padahal sebetulnya yang lain memang karena ada permasalahan psikologis, sedangkan yang lainnya karena fenomena ikut-ikutan. Jadi itu harus dibedakan. Demikian dari saya, Dr. Maisa. Ya.
Terima kasih dokter atas penjelasannya dari beberapa pertanyaan yang kita rangkum ya dok. Jadi memang bahwa seseorang yang mengalami self harm itu adalah sebenarnya kebutuhan untuk meminta tolong, cuman dalam bentuk yang berbeda, dalam bentuk sesuatu yang seperti self harm seperti itu. Nah, dalam menghadapi hal tersebut ada baiknya memang seperti yang tadi telah dikatakan oleh Dr. Natalia maupun Dr. Fitri bahwa datang ke profesional adalah, khususnya misalkan ke psikiater, adalah sangat disarankan karena dari situ kita akan bisa mengetahui pengelolaan yang terbaik. Karena segala sesuatu yang akan diputuskan untuk kedepannya selalu akan didiskusikan terlebih dahulu. Seperti itu kira-kira. Mungkin untuk seminar online kali ini materinya nanti akan kita coba. Oh ya, untuk ini sementara kita akan foto terlebih dahulu. Mungkin dari peserta bisa menghidupkan videonya, ya. Nanti tunggu apa-apa dari saya. Nanti kita akan lakukan sesi foto. Oke, siap. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi. Terima kasih. Ya, sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih atas atensinya dan waktunya yang diluangkan untuk mengikuti acara seminar online kita. Saksikan seminar online berikutnya, di mana webinar series berikutnya akan kita share di sosial media dengan berbagai macam topik yang akan kita angkat. Selamat siang, salam sejahtera, terima kasih. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan.